Negara ini tidak runtuh karena kritik. Ia runtuh karena kekuasaan yang terlalu mudah merasa terhina. Karena dalam sejarah Republik, yang paling berbahaya bukanlah suara lantang di jalanan, melainkan hukum yang membuat orang memilih diam. Bukan karena salah, tetapi karena takut ditafsirkan salah. Ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026, pemerintah menyebutnya sebagai penanda kemerdekaan hukum nasional, lepas dari kolonialisme, lepas dari Wetboek van Strafrecht warisan Belanda. Namun di balik narasi besar itu, sebuah pasal lama kembali berdiri, dibersihkan, dibungkus ulang, dan diberi janji. Ini bukan untuk membungkam kritik. Masalahnya, demokrasi tidak mati oleh niat, tetapi oleh rasa takut yang tumbuh perlahan. Selama lebih dari 1 abad, Indonesia hidup di bawah satu rezim hukum pidana yang lahir bukan dari rahim republik, melainkan dari logika kolonial. Sebuah sistem yang sejak awal tidak dirancang untuk melindungi kebebasan warga negara, melainkan untuk memastikan keteraturan, kepatuhan, dan kendali atas populasi yang dianggap harus diawasi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, produk Wetboek van Strafrecht 1915, diterjemahkan, diwariskan, lalu dipertahankan lintas rezim, seolah-olah hukum adalah benda mati yang netral, padahal ia menyimpan ingatan politik tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang harus tunduk. Maka ketika pemerintah akhirnya mengajukan KUHP baru dengan 766 pasal, nyaris 200 pasal lebih tebal dari kitab kolonial yang hendak digantikannya, narasi yang dibangun terdengar heroik, hukum nasional, hukum merdeka, hukum yang disesuaikan dengan nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Bahwa ini bukan sekadar revisi, melainkan penebusan sejarah. Namun di titik inilah paradoks itu muncul dengan telanjang. Di dalam hukum yang mengaku lahir dari semangat kemerdekaan, negara justru menghidupkan kembali salah satu instrumen paling sensitif dalam sejarah relasi kuasa di Indonesia, pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Pasal yang dalam praktiknya pada masa lalu tidak pernah benar-benar membedakan antara kritik dan penghinaan, antara oposisi dan permusuhan, antara warga yang bersuara dan warga yang dianggap melawan. Lebih dari itu, pasal ini bukan sekadar kontroversial. Ia pernah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, bukan karena kekeliruan redaksional, tetapi karena secara prinsipil dinilai menggerogoti kebebasan berekspresi, merusak kepastian hukum, dan membuka ruang kriminalisasi atas pendapat yang sah dalam negara demokratis. Maka ketika pasal serupa kembali dimasukkan ke dalam KUHP baru dengan bahasa yang dipoles dan prosedur yang diperketat, pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal teknis perumusan, melainkan soal arah politik hukum itu sendiri. Apakah ini benar-benar pembaharuan atau sekadar pengulangan sejarah dengan kemasan yang lebih rapi dan kekuasaan yang lebih percaya diri? Pasal 218 KUHP baru mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Ancaman pidananya jelas, bahasanya terdengar lebih halus, dan pemerintah menekankan satu frasa kunci, delik aduan absolut. Hanya presiden atau wakil presiden yang boleh melapor, tidak bisa relawan, tidak bisa simpatisan, tidak bisa siapapun yang mengatasnamakan kekuasaan. Secara teknis, ini terlihat patuh pada putusan MK 2006. Secara prosedural, ini tampak konstitusional. Namun hukum pidana tidak pernah bekerja hanya pada teks. Ia bekerja pada iklim, pada relasi kuasa, pada ketimpangan antara yang mengkritik dan yang dikritik. Dan disitulah kegelisahan publik bermula. Indonesia tidak pernah membicarakan pasal perhinaan dari ruang kosong yang steril dari pengalaman. Pasal ini datang membawa ingatan. Ingatan tentang siapa yang pernah diseret ke meja hijau bukan karena merusak negara, melainkan karena berani bersuara di hadapan kekuasaan. Sri Bintang Pamungkas dijebloskan ke penjara bukan karena mengangkat senjata, tetapi karena memprotes presiden di luar negeri,
Sebuah tindakan politik yang dalam negara demokratis seharusnya dilindungi sebagai ekspresi pendapat. Aktivis mahasiswa Nanang dan Muzakir dihukum 1 tahun penjara karena menginjak foto presiden dalam demonstrasi, sebuah simbol perlawanan yang ditafsirkan negara sebagai kejahatan. Iwayan Suwardana dipidana karena orasi menentang kebijakan kenaikan harga BBM, bukan karena hasutan kekerasan, tetapi karena kata-kata yang dianggap melukai martabat kekuasaan. Tidak satupun dari kasus itu melibatkan serangan fisik, tidak ada senjata, tidak ada korban luka. Yang bekerja adalah satu hal, tafsir negara atas penghinaan. Dan justru disitulah persoalan paling berbahaya dari pasal semacam ini. Ketika hukum pidana memberi ruang tafsir yang lentur terhadap apa yang disebut menyerang kehormatan, maka garis antara kritik dan kriminalitas ditarik sepihak oleh kekuasaan. Bukan oleh konstitusi, bukan oleh nalar publik, melainkan oleh sensitivitas penguasa yang sedang berkuasa pada masanya. Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 013/022/PUU 4/2006 tidak bersikap lunak. MK tidak sekadar membaca teks pasal, tetapi membaca dampak politiknya. MK menyatakan secara tegas bahwa pasal penghinaan presiden mengancam kebebasan berekspresi, mengganggu mekanisme ketatanegaraan, dan menabrak prinsip persamaan di hadapan hukum yang dijamin oleh UUD 1945. Dalam pertimbangannya, MK bahkan mengingatkan, dalam sistem republik yang demokratis, presiden bukan raja, bukan simbol sakral yang berdiri di atas kritik warga negara. Ia adalah pejabat publik yang kekuasaannya justru harus terbuka terhadap pengawasan, pertanyaan, dan jika perlu, ketidaknyamanan. Putusan itu bukan sekadar keputusan yudisial. Ia adalah peringatan politik, bahwa negara yang mudah tersinggung adalah negara yang rapuh, bahwa kekuasaan yang meminta perlindungan pidana dari kritik adalah kekuasaan yang sedang kehilangan legitimasi moralnya. Maka ketika pasal dengan ruh serupa dihidupkan kembali, meski dengan baju baru dan prosedur yang dipertekat, sejarah seolah berbisik sinis. Republik ini pernah berada di titik itu, dan hasilnya bukan ketertiban, melainkan ketakutan. Dan sejarah seperti biasa, tidak pernah lupa mencatat siapa yang dikorbankan atas nama menjaga martabat kekuasaan. Pemerintah hari ini berbicara tentang martabat negara, tentang presiden sebagai personifikasi kedaulatan, tentang perlunya menjaga simbol. Wakil Menteri Hukum menyebut pasal ini sebagai alat kanalisasi, agar konflik tidak liar, agar relawan tidak main hakim sendiri. Namun, bagi masyarakat sipil, masalahnya bukan siapa yang melapor. Masalahnya adalah apa yang dianggap menyerang martabat. Karena dalam praktik politik, kritik terhadap kebijakan seringkali dibaca sebagai serangan terhadap pribadi. Dan ketika batas itu kabur, yang lahir bukan ketertiban, melainkan self-censorship massal. Seorang analis politik nasional menyebut pasal ini sebagai pasal yang tidak perlu sering digunakan untuk tetap efektif. Cukup ada, cukup menggantung, cukup membuat orang berpikir 2 kali sebelum berbicara. Mahasiswa yang menggugat pasal 218 ke MK tidak berbicara tentang penjara. Mereka berbicara tentang rasa. Rasa diawasi, rasa salah bicara, rasa bahwa kritik bisa berubah menjadi perkara hukum hanya karena tafsir penguasa berubah. Inilah yang disebut fear effect. Bukan represi terbuka, melainkan tekanan psikologis yang membuat warga menarik diri dari ruang publik. Demokrasi tetap berjalan, pemilu tetap ada, kritik secara teori tetap boleh. Namun ruangnya menyempit, suaranya melemah, dan keberanian perlahan terkikis. Pemerintah mungkin benar ketika mengatakan belum pernah mempidanakan kritik. Tetapi, hukum pidana tidak diciptakan untuk membaca masa lalu, melainkan untuk mengatur kemungkinan masa depan. Dan setiap pasal yang memberi ruang tafsir berlebihan adalah undangan bagi penyalahgunaan kekuasaan,
Bukan hari ini, mungkin bukan besok, tetapi ketika konstelasi politik berubah. Disitulah demokrasi sering kalah, bukan oleh kudeta, melainkan oleh normalisasi rasa takut. Negara boleh menjaga martabatnya, tetapi republik ini tidak lahir dari kesantunan. Ia lahir dari kritik yang tajam, dari bahasa yang tidak selalu sopan, dari keberanian menyinggung kekuasaan yang merasa terlalu tinggi untuk disentuh. Pertanyaannya kini bukan apakah pasal ini konstitusional, tetapi apa yang sedang dibentuk oleh keberadaannya. Karena ketika hukum membuat warga lebih takut berbicara daripada keliru, demokrasi tidak runtuh. Ia hanya pelan-pelan kehilangan suaranya.